Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya sudah terlalu lama membiarkan Wahabi bergentayangan tanpa pemantauan ya. Nah, ini memang termasuk salah satu grand design tatkala KDM naik, kemudian ada isu nasab begitu. Di antaranya itu untuk membiarkan Wahab Boys dengan bebasnya menyebarkan pemahaman mereka begitu. Nah, makanya kita itu patut bersyukur ada channel-channel Aswaja yang senantiasa istiqomah di dalam membentengi akidah dari faham Wahabiyah, seperti channelnya Gusani Uye begitu, kemudian ada Gus Afandi dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah ya, ini kita harus mengapresiasi hal itu karena memang bagaimanapun ini adalah perang ya. Kalau kita katakan ini adalah propaganda, ya ini adalah propaganda, mau bagaimana lagi begitu, karena memang ini adalah perang ide, yang mana perang ide ini pada akhirnya akan mendapatkan ruang pada tempat orang-orang yang menonton begitu. Nah, nanti kita akan bahas ya. Coba kita lihat nanti bahwa orang-orang yang mendukung Wahabisme itu pasti dukung KDM, itu pasti itu. Padahal seharusnya secara ideologi itu bertentangan ya. KDM itu kata orang NU aja itu bid'ah ya, apalagi seharusnya kata orang Wahabi. Tapi mereka kok malah mendukung. Itulah keanehan zaman sekarang, kita itu tidak bisa melihat sesuatu secara konsisten. Tapi sebetulnya itu jalan memudahkan untuk orang awam supaya bisa melihat mana yang konsisten, mana yang tidak. Nah, ini kita akan saksikan sekarang Firanda ya, tatkala dia itu ditanya tentang Asy'ariyah lah, tentang suatu hal atau beberapa permasalahan tentang Asy'ariyah, yang mana supaya memberitahukan kepada Anda yang menonton ya, karena saya kira di sini juga akan ada Wahabi yang menonton. Itu kalau mau bertanya tentang Asy'ariyah seharusnya nanyanya sama Asy'ariyah. Sebagaimana kalau saya mau tahu Wahabi, ya saya tanyanya sama Wahabi begitu. Kalau saya mau tanya apa Wahabi itu, ya saya tanyanya sama Firanda. Cuman ya masalahnya begitu, kalau Wahabi itu kadang-kadang ditanya apa itu Wahabi, mereka juga bilang siapa Wahabi begitu. Karena mereka tidak mengakui hal itu. Nah, memang kalau mau tahu Wahabi ya tanya Wahabi. Makanya kalau misalkan ditanya bagaimana sifat-sifat Allah menurut Wahabi, ya mereka akan menjawab begitu. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah bertempat di aras dan lain sebagainya. Itu kan yang keluar dari mereka. Nah, kalau kamu mau tahu tentang Asy'ariyah, tanya kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Jangan tanya sama Wahabi. Nah, ini permasalahannya, orang-orang mau tahu Asy'ariyah Maturidiyah, nanyanya sama Firanda. Akhirnya terjadilah apa yang akan terjadi. Kita saksikan ini ya. Apakah Asy'ariyah jumlahnya lebih banyak daripada Ahlussunnah saat ini? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak pernah mengadakan sensus ya. Tetapi kita bilang akidah umat Islam pada umumnya akidah Ahlussunnah, meskipun mereka KTP-nya Asy'ariyah misalnya. Nah, sebentar, ini ditanyakan tentang mayoritas. Apakah saat ini mayoritasnya itu Asy'ariyah? Firanda bilang nggak pernah melakukan sensus. Nah, itu sebetulnya menunjukkan bahwa dia itu bukan ahli di dalam membaca ya. Jadi kalau misalkan ditanyanya saat ini dalam pengertian orang-orang awam, saya katakan ya, Asy'ariyah itu sekarang minoritas itu. Saya katakan demikian. Kalau dalam pengertian Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah orang-orang yang memang menguasai keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana Asy'ariyah Maturidiyah terdahulu. Itu sudah lain sekarang itu ya. Kita lihat nih seperti apa orang-orang yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama misalkan, yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama ini sebagai wadah Asy'ariyah Maturidiyah. Coba tanya kepada mereka sifat 20 yang paling yang paling dasar saja. Paling cuman bisa nyebutin sifat 20 itu apa aja, itu pun dengan lagu begitu. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi, paling cuma bisa nyanyi aja. Terus kemudian kalau ditanya lebih dalam aja sedikit begitu ya, apa membedakan antara sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, ma'nawiyah, itu udah mulai banyak yang blank. Karena sekarang itu memang di Asy'ariyah Maturidiyah juga, ini saya kira ya banyak yang tidak amanah begitu, bawa-bawa nama Asy'ariyah Maturidiyah tetapi tidak mengajarkan itu. Yang dibesarkan malah sholawatan, yang dibesarkan malah tagonian begitu ya, apa itu dibaan, malah itu yang dibesarkannya. Ya saya mah bukan apa-apa, bukan menyatakan itu bid'ah apa segala macam, enggak, tetapi banyak yang pada akhirnya tidak menyampaikan amanah dengan baik, sehingga
Asy'ariyah Maturidiyah tinggal nama saja. Itu saya jawab sekarang aja sekalian begitu ya. Supaya kita itu tahu. Jadi kita itu supaya tidak terlena begitu. Ada PR. Nah, ini kalau misalkan kita mengatakan ulama-ulama terdahulu itu jelas yang Asy'ariyah Maturidiyah itu mayoritas. Sebutkan yang paling masyhur siapa? Pasti salah satu di antara kedua itu. Dia pasti salah satu di antara yang berakidah Asy'ariyah atau berakidah Maturidiyah atau hybrid. Umat Islam kalau ada masalah bilang apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Ahlussunnah wal Jamaah. Allah masih cinta sama kita. Dengan mudahnya dia mengatakan Allah cinta kepada Asy'ariyah enggak boleh bilang Allah cinta. Ya. Nah, sebentar ya itu udah salah tuh si Firanda ini. Jadi gimana dia itu bisa beristidlal bahwa orang-orang mukmin secara umum apabila ditanya tentang apa tadi ditanyanya tuh? Kita serahkan kepada yang di atas tuh. Islam kalau ada masalah bilang apa? Kita serahkan kepada yang kalau ada masalah. Kalau ada masalah kita bilang serahkan pada yang di atas. Itu mah bukan jawaban orang-orang Muslim pada umum, itu mah jawaban para artis ya. Itu mah jawaban sinetron-sinetron. Kita serahkan kepada yang di atas. Enggak ada itu dari dulu mah kalau misalkan kita bertanya atau misalkan orang-orang terdahulu ya terdahulu itu jangan jauh-jauh lah tahun 90-an, tahun 80-an. Apa terkenal tuh bahasa kita serahkan kepada yang di atas? Nggak ada bahasa itu. Bahasa itu ada ya setelah film-film sinetron-sinetron itu keluar. Ini yang tahun 90-an, yang tahun 80-an tahu yang saya katakan itu. Nah, jadi ini istidlal dengan apa? Kalau misalkan dengan mengatakan, kita serahkan masalah kita kepada yang di atas, itu menunjukkan bahwa mayoritas kita adalah Wahabi begitu. Itu istidlal dari mana? Karena itu majaz. Kalaupun misalkan mengatakan kita serahkan kepada dia yang di atas, apa itu otomatis menjadikan dia itu punya i'tiqad bahwa Allah di atas begitu? Ya, Asy'ariyah masih mengatakan subhanallah lah, Allah Ta'ala itu. Kita masih mengucapkan itu tanpa kita itu meng'itikadi Allah di atas. Ahlussunnah wal Jamaah. Allah masih cinta sama kita. Dengan mudahnya dia mengatakan Allah cinta kepada Asy'ariyah enggak boleh bilang Allah cinta. Ya. Nah, itu kata siapa? Kata siapa enggak boleh bilang Asy'ariyah itu nggak boleh bilang Allah cinta sama kita, itu kata siapa? Nggak begitu Firanda. Ya, yang tidak boleh itu bukan lafadznya. Yang tidak boleh itu maknanya yang sama dengan makna yang ada di kamus gitulah. Kalau kamu nggak ngerti wadul awal itu. Jadi cinta itu ahabba begitu ya. Itu ada maknanya di dalam kamus. Maknanya apa? Nah, makna yang ada di dalam kamus itu bukan makna yang boleh dinisbahkan kepada Allah. Karena makna yang ada di dalam kamus dalam ahabba atau mencintai itu makna yang hanya pantas bagi makhluk, tidak pantas bagi Allah. Kalau secara lafaz Allah sudah mengizinkan, nggak ada masalah. Ini kita Asy'ariyah nih, bukan kamu yang Asy'ariyah Firanda. Kamu itu fitnah aja bilang kita nggak boleh bilang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita. Kata siapa itu? Ahlussunnah sangat mudah mengatakan Allah Apakah mereka paham akidah Asy'ariyah tadi ya? Yang rumit, jelimet, iradah tanjiziyah, iradah soluhiyah dan yang lain-lainnya. Belum kalau sudah bicara masalah al-kasbul asy'ari lebih mumet lagi, bicara firman Allah. Sekarang ente tanya orang awam muslim dimanapun yang mungkin dia ngaku Asy'ariyah, dia meyakini Al-Quran firman Allah atau bukan? Nah, sebentar dia mengatakan firman Allah, berarti dia sebentar nih, sampai sini dulu nih. Jadi tanyakan sama orang-orang awam yang mengaku Asy'ariyah, bisakah mereka itu memahami akidah Asy'ariyah yang menjelimet itu? Jadi begini dulu ya, apakah akidah Asy'ariyah itu ngejelimet? Iya, itu saya katakan saja ya, sebagai Asy'ariyah Maturidiyah, iya jelimet. Ya gimana enggak, kita itu mau merod semua subhat kok, gimana enggak jelimet begitu? Apakah orang-orang awam tahu tentang hal itu? Saya bilang nih, enggak. Apakah orang awam harus tahu? Enggak harus tahu. Kalau mereka nggak kena subhat, kalau mereka kena subhat, ya harus tahu. Itu masalahnya. Jadi kalau misalkan sekarang itu dikatakan bahwa Asy'ariyah yang mengaku Asy'ariyah udah nggak Asy'ariyah, ya itu mah udah fakta yang diomongin sama Firanda itu iya. Ya, jadi dalam pengertian begini ya, Firanda itu nggak ngerti Asy'ariyah bagaimana, itu Firanda itu, sehingga dia itu suka menisbahkan sesuatu kepada Asy'ariyah, kemudian dimaknai atau dilabeli sesat oleh dia sendiri, yang mana dia sendiri tidak mengerti kalam Asy'ariyah yang sebenarnya bagaimana. Nah, kemudian dari standar itu dia mengatakan bahwa saya aja ribet, begitulah kira-kiranya, saya aja pusing, apalagi orang-orang Asy'ariyahnya pasti bakal pusing. Dan itu emang benar ya.
Jadi kalau misalkan kamu itu memang mau benar-benar menjadi Asy'ariyah Maturidiyah, kamu harus belajar ekstra. Kalau nggak belajar ekstra, nggak bakalan bisa. Itu bakal cuman jadi apa? Cuman bakal jadi merek doang, bakal cuman jadi judul doang begitu. Nah masalahnya apakah orang yang berada di dalam naungan Asy'ariyah Maturidiyah harus tahu keribetan itu? Kalau dulu nggak harus tahu karena subhat belum semerebak sekarang. Kalau sekarang harus tahu. Makanya kata Syekh Said Fodah itu ilmu kalam belum pernah serelevan ini. Itu sekarang itu sangat relevan ya. Makanya saya bilang kemarin itu udah bubarin aja dulu majelis-majelis yang tidak berkaitan dengan ilmu tauhid. Itu ganti dulu sama ilmu tauhid karena ini yang paling urgent sekarang. Dan para ustadz, para kiai yang mengaku Asy'ariyah Maturidiyah itu punya tanggung jawab. Itu punya tanggung jawab itu. Bukan cuman sekedar ngajak kumpul-kumpul begitu makan dan lain sebagainya. Punya tanggung jawab besar kita ini. Ini bukan Asy'ari. Meskipun KTP-nya apa? Asy'ari. Karena Asy'ari mengatakan Al-Quran bukan firman Allah. Al-Quran ini ibarat ungkapan dari kalamullah yang azali, yang qadim, yang statis, paham? Nah, ini salah satu ketidakpahaman Firanda terhadap Asy'ariyah, mengatakan kalamullah statis. Dari kapan? Itu kalam siapa? Mengatakan kalamullah statis itu. Ya, nggak ada. Statis itu dia baru bisa dikatakan kepada sesuatu yang mana dia pada dirinya mungkin untuk bergerak, mungkin untuk dinamis. Kalau dia mungkin untuk dinamis, kemudian dinamikanya tidak ada, maka disebut statis. Lah Allah Subhanahu wa taala dari awal tidak menerima diam, tidak menerima gerak, maka tidak menerima dinamis, tidak menerima statis. Dari awal sudah begitu. Ini ketidakpahaman dia. Dia nggak paham, kemudian dia nisbahkan perkataan itu kepada kita begitu. Itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua, kalau misalkan mengatakan Al-Qur'an itu bukan firman Allah dalam perkataan bukan kalamullah ya, firman vis-a-vis kalam begitu. Itu juga kata siapa? Ini permasalahan yang lebih susah daripada Kasbul Asy'ari. Makanya kenapa ilmu kalam itu disebut ilmu kalam? Karena pembahasan kalam ini termasuk pembahasan yang paling susah. Nah, Firanda mah nggak paham begitu. Firanda kalau kamu itu mau memahami Asy'ariyah Maturidiyah, kamu harus punya seseorang yang menguasai ilmu ya, yang menguasai Asy'ariyah Maturidiyah untuk mengecek pemahaman kamu, apakah pemahaman kamu tentang Asy'ariyah Maturidiyah itu sudah benar atau tidak begitu. Kalau pemahaman saya tentang Salafi Wahabi pasti benar. Allah punya tangan gak sama dengan tangan kita, Allah punya Allah punya kaki gak sama dengan kaki kita, Allah bertempat di arsy, cuman kita nggak tahu bertempatnya bagaimana begitu. Allah itu adanya di atas, sepertiga malam terakhir turun ke langit bumi, cuman kita nggak tahu turunnya kayak gimana. Itu mah udah pemahamannya Wahabi, udah kayak gitu. Udah pasti benar pemahaman saya tentang Wahabi. Dan itu salah begitu. Cuman tatkala Wahabi ini mencoba untuk memahami Asy'ariyah Maturidiyah, mereka nggak mampu memahaminya. Tatkala mereka nggak mampu memahaminya, seenaknya mereka mengatakan itu adalah suatu kesalahan. Nah itulah jahil murakkab itu. Antum belum paham, nanti kita bahas nanti suatu saat. Tapi intinya mereka mengatakan ini kamu bukan paham, hafal Allah karena Allah tidak pernah berbicara dengan huruf, tidak pernah bicara dengan suara. Ya. Padahal orang awam semuanya, antum sebelum ngaji sama saya, antum meyakini Al-Quran firman Allah bukan? Ini firman Allah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul ini dari firman Allah bukan? Firman Allah. Tidak ada yang ragu akan hal ini. Ya, berarti saya boleh katakan secara kenyataannya kebanyakan kaum muslimin di alam semesta tidak berkeyakinan dengan akidah Asy'ariyah. Mereka sebentar sampai hal ini Firanda benar ngomongnya begitu. Saya rasa benar ngomongnya itu. Ya memang harus disensus sih. Cuman saya rasa dari pengalaman yang Firanda katakan benar. Hanya ditalkin kemudian dikatakan Ahlussunnah itu begini tidak. Tapi asalnya mereka fitrahnya tidak sesuai dengan apa? Asy'ariyah. Enggak ada saya dengar seorang pun mengatakan kalau terkena masalah kita serahkan aja kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Sebentar ya. Ini bukan fitrahnya. Memang fitrahnya orang itu apa? Jahlun. Ya, fitrahnya orang itu bodoh. Ya, yuladu alal fitrah itu tidak dilahirkan seorang pun itu berilmu. Begitu. Jadi fatrah itu bukan memiliki ilmu. Kalau misalkan seseorang itu dalam keadaan fatrah, itu dia dalam keadaan tidak berilmu. Nah, kalau dia itu sampai matinya tidak berilmu, dalam pengertian tidak berilmu di sini tidak membawa kebodohan, ya nggak jadi masalah kan? Itu orang yang junun tuh dari lahir sampai mati ya begitu. Jadi ini ada kesalahan nanti dari orang-orang Wahabi yang mereka mengatakan fatrah manusia itu mengatakan Allah di langit seperti yang dikatakan sama si Firanda ini dan lain sebagainya. Jadi
mereka itu tidak bisa tidak bisa mendekonstruksi pemikiran Asy'ariyah Maturidiyah. Akhirnya mereka itu mencari jalan-jalan sendiri yang mana sebetulnya itu adalah subhat, yang mana fatrahnya manusia itu sebetulnya sudah tahu bahwa Allah itu di atas, Allah itu punya tangan, punya kaki dan lain sebagainya. Ini jadi akhirnya begini ya, kalau misalkan istidlalnya seperti itu. Kalau memang seperti itu, fatrahnya seperti itu, ya untuk apa ada agama? Untuk apa ada penjelasan? Nggak mesti ada penjelasan begitu. Untuk apa diturunkan dalam bahasa yang mana bahasa itu penuh majaz? Udah biarin aja orang itu di dalam fatrahnya tuh. Ya nggak usah ada wahyu kalau kayak begitu, sudah tidak perlu ada penjelasan tentang Tuhan. Ya, yang laisa kamitslihi syai', nggak usah dijelasin seperti itu kalau itu memang sudah fatrohnya orang tahu laisa kamitslihi syai'. Jadi fatroh ini nanti tidak bisa difahami bahwa orang itu sedari awal sudah tahu Allah itu ada. Orang itu sedari awal sudah tahu Allah itu ada tangan. Dari awal Allah itu manusia itu sudah tahu Allah itu punya kaki. Cuman karena subhat-subhatnya Asy'ariyah Maturidiyah dikatakan tadi jadi Allah tidak bertempat dan lain sebagainya. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Itu mahallun niza'nya di situ. Ya, jadi itu nanti ya musallaruh ala natijah kalau di dalam pola pikir itu. Ya orang-orang yang nggak ngaji bakal terima-terima aja, iya aja. Makanya si Wahabi mah paling nggak mau mereka itu ngaji mantik dan mereka itu paling nggak mau berdialog begitu. Nah itu kalau misalkan tadi dikatakan mana tanya sama orang, kita serahkan saja kepada yang tidak di atas dan yang tidak di bawah. Ya memang secara bahasa itu nggak dipakai begitu. Secara bahasa memang nggak dipakai. Baitullah itu loh. Ya kita sebut Baitullah aja, kita sebut rumah Allah itu Baitullah sedari dulu. Tapi kan nggak ada orang yang punya itikad bahwa Allah itu di dalam situ. Jadi si Wahabi itu sedari awal dia sudah tidak dia sudah tidak menghargai ketinggian bahasa dalam bahasa apapun. Ternyata saya pikir tadinya cuma dalam bahasa Arab mereka itu tidak menghargai ketinggian bahasa Arab. Ternyata daya sastra di dalam bahasa Indonesia pun mereka itu tidak menghargainya. Coba ulang. Ini masalah besar, nggak bisa kita hadapi. Kita serahkan aja kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Nggak ada yang ngomong gitu. Nggak ada. Ya nggak ada yang ngomong gitu karena memang tidak dipakai di dalam bahasa. Bukan berarti hakikatnya seperti itu begitu. Ya kalau misalkan kita juga taruhlah ada beberapa istilah ya, misalkan seperti tangan panjang ya. Tangan panjang itu Tangan panjang itu kan kalau di kita itu kan suka mencuri ya. Kemudian kan lazimnya kalau misalkan tangan panjang itu suka mencuri, berarti orang yang amanah kan tangan pendek. Gitu. Itu orang tangannya pendek sekali, nggak pernah dipakai tuh. Karena memang secara istimalu itu tidak dipakai. Jadi Firanda ini perlu mendalami skill balaghahnya, perlu lebih dalam lagi skill balaghahnya itu. Dia nggak punya sama sekali hal itu. Jadi saya katakan bahwasanya secara umum orang semua mengatakan ini Allah. Semua orang bahkan mungkin orang-orang fasik mengatakan Allah ini ada hikmahnya. Allah pasti melakukan ini ada sesuatu yang Allah kehendaki. Ada hikmahnya. Sementara orang Asy'ariyah mengatakan Allah berbuat tidak ada hikmah. Allah melakukan begitu saja tanpa ada hikmah. Karena kalau hikmah berarti Allah punya tujuan. Kalau punya tujuan berarti Allah berkebutuhan. Allah berkebutuhan berarti repot. Nah ini salah. Bukan nggak ada hikmah tapi nggak ada ghorod. Bedain antara hikmah sama ghorod. Ini Firanda belajarnya dari mana begitu. Kalau ghorod itu ba'is yang menjadikan sesuatu. Jadi yang menjadikan fa'il itu berbuat sesuatu. Itu ghorod tuh. Motivasi. Nggak ada motifnya. Ya Allah itu berbuat sesuatu apa motifnya? Subhanallah nggak ada motif Allah itu. Masa misalkan Allah itu berbuat sesuatu ada motifnya? Kalau jadi gini, motif itu dia menjadi ba'is. Motif itu, sesuatu itu dia menjadi motivasi bagi fa'il, bagi subjek, sang pemilik pekerjaan untuk berbuat karena dia tidak bisa menggapai yang dia maksud secara langsung. Tuh ghorod tuh namanya. Jadi kalau misalkan ya begini, saya itu ngapain saya menanam cabai lah, menanam benih cabai. Itu apa ghorodnya, apa motifnya? Motifnya itu supaya saya punya buah cabai begitu. Nah, itu saya lakukan karena saya tidak bisa buat cabai secara langsung. Makanya karena Allah itu dia qadiran ala kulli syai', mampu untuk mengadakan semua perkara yang mana kebelakangan kita tahu bahwa itu yang mungkinul wujud, maka dalam perbuatan, dalam af'alnya Allah Subhanahu wa taala itu mustahil ada gharadnya, mustahil ada motifnya. Tapi kalau hikmah, setiap af'al Allah itu
pasti ada hikmahnya. Malah di dalam salah satu sebagian ulama Asy'ariyah Maturidiyah itu mengatakan mesti ada hikmahnya, pasti itu ada hikmahnya. Mengatakan demikian. Jadi bedakan antara hikmah dengan gharad. Nah, Firanda ini loh kok nggak ngerti perbedaan hikmah sama gharad. Tiba-tiba bilang aja Asy'ariyah itu tidak mempercayai Allah perbuatannya ada hikmahnya, mengatakan perbuatan Allah tidak boleh ada hikmahnya. Ini udah fitnah lagi. Saya lo Asy'ariyah Maturidiyah nih, saya nih orangnya nih. Nggak begitu i'tiqadnya. Jadi Ketawain kalau juga antum bilang secara apa? KTP mungkin, saya nggak tahu ya. Mungkin secara KTP kartu anggota mungkin Asy'ariyah lebih banyak mungkin. Ya buktinya kita diusir di mana-mana. Tapi kalau bicara secara kenyataan, kebanyakan mereka tidak tahu tentang akidah apa? Itu benar. Itu benar. Jadi memang salah satu untungnya begitu ya, kita itu wadahnya masih banyak meskipun udah banyak sekarang itu ustadz-ustadz yang tidak amanah, bawa-bawa nama NU, bawa-bawa nama Asy'ariyah Maturidiyah tapi nggak ngasih keaswajaan begitu. Cuman ya ada untungnya dari dulu orang-orang yang seperti Riyak itu bisa menghadang sesuatu yang subhat ya. Jadi diusir di mana-mana ya, alhamdulillah lah kalau meskipun tidak semua benar-benar Asy'ariyah Maturidiyah, tapi secara wadah masih besar begitu. Itu kan diakui juga berarti ya, secara wadah masih besar. Cuman secara akidah ini saya katakan ya, ulama-ulama, kiai-kiai, apalagi yang mengaku NU itu punya tanggung jawab besar untuk mengembalikan akidah-akidah jamaahnya kepada akidah yang benar begitu. Stop dulu ngaji yang lain-lain itu, stop dulu. Ini akidah dulu, benerin dulu. Dan itu harus mulai digalakan lagi. Jangankan mereka, ustadz-ustadznya pun tidak ngerti kan. Nah itu. Saya pernah dialog, dia nggak ngerti. Dia bener itu. Firanda bohong ngawur. Saya datangkan nukilan dari buku-buku mereka baru. Bentar, emang kalau itu nanti dua-duanya bakal ngawur. Si Firandanya nggak paham, ustadz-ustadznya emang nggak paham. Jadi gini ya, saya ini paham ya Asy'ariyah Maturidiyah. Ngobrol sama ustadz yang aku Asy'ariyah Maturidiyah nggak paham dia, begitu. Sekarang si Firanda nih nggak paham dia Asy'ariyah Maturidiyah. Ini orang nggak paham, ketemu orang nggak paham, balungan, nggak selesai-selesai begitu. Demikianlah ya, ini mudah-mudahan ada manfaatnya video. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari fitnah dajjal, fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan juga para ustadz, para kiai mulai mengembalikan jati diri kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.